Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Hanafi dan teman-teman semua atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya. Perkenalkan, saya Ahmad Ghairil Basor dengan NIM 20811334113, Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan kualifikasi kepemimpinan Ketua DPR ke-19. Ibu Puan Maharani lahir pada tanggal 6 September 1973, adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga setelah Ahmad Saicu dan Ibu D. Subhamia yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR Sara, tetapi ia berusia 46 tahun saat dilantik. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019. Dalam prosesnya, juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator. Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012 sampai 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi 4 yang mengawasi BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta anggota Badan Kelengkapan Dewan BKSAP DPR. Cucu dari Presiden pertama RI Soekarno dan putri tunggal Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dari pernikahannya dengan Taufik Kimas, ini sudah mengenal dunia politik sejak usia yang sangat muda. Ia merupakan sarjana ilmu komunikasi lulusan Universitas Indonesia dan ia meneruskan tradisi politik dalam keluarga Soekarno. Berikut klasifikasi kepemimpinan Ibu Puan Maharani. Yang pertama, kualifikasi elit masyarakat, masa kecil dan remaja. Sampai masa sekolah dasar, Puan Maharani menjadi kehidupan secara normal walaupun sebagai cucu dari sang proklamator yaitu Bung Karno. Persinggungan pertama Puan Maharani dengan politik adalah saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ketika ibunya Megawati mulai aktif kembali dalam kancah perpolitikan Indonesia, kala itu Megawati mulai sering berkeliling Indonesia dan Puan Maharani kecil mulai menyaksikan bagaimana seorang politisi bekerja. Beranjak ke masa sekolah menengah SMA, Puan Maharani mulai mendampingi dan menyaksikan langsung ibunya dalam kegiatan politik. Bahkan Puan Maharani pernah menyaksikan ketika ibunya Megawati dikonfrontir langsung oleh utusan penguasa yang melarang ia masuk dalam struktur PDI. Di situ Puan Maharani belajar bagaimana secara tenang menghadapi tekanan politik dan tetap berpegang teguh pada perjuangan. Yang kedua, dewasa. Masa kuliah Puan Maharani di Universitas Indonesia, FISIP, jurusan komunikasi, masa berlangsung normal seperti mahasiswi lainnya. Puan Maharani juga berkesempatan magang di majalah Forum Keadilan dan merasakan tantangan dunia jurnalistik, seperti mencari narasumber dan kesibukan di kantor menjelang naik cetak. Setelah itu, Puan Maharani terus mendampingi saat para aktivis dan perjuang informasi berkumpul di rumah kebagusan. Puan Maharani ada di situ juga mendengar berbagai pembicaraan mereka, termasuk membantu di dapur umum. Waktu terus bergilir dan Puan Maharani selain turut menjalankan usaha keluarganya, juga terus mendampingi ibunya Megawati dalam berbagai acara politik, termasuk saat lahirnya PDI Perjuangan. Beberapa kali Puan Maharani diajak untuk benar-benar terjun ke dunia politik, tapi dia merasa belum waktunya, karena kedua anaknya masih perlu didampingi orang tuanya. Yang ketiga, terjun ke dunia politik. Pada tahun 2006, Puan Maharani akhirnya mulai secara aktif terlibat dalam organisasi politik. Pertama menjadi anggota DPP KNPI bidang luar negeri, Puan Maharani akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2009 dari Dapil Jawa Tengah 5 yang bercakupan Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.
Puan Maharani akhirnya terpilih dengan suara terbanyak kedua di tingkat nasional, yaitu 242 sampai 504 suara. Di internal PDI Perjuangan, Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis. Yang kedua, kualitas fisik. Puan Maharani adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2009 sampai 2014. Terlahir dari keluarga politisi membuat ia sejak kecil sudah terbiasa dengan hingar-bingar panggung politik. Kakeknya Soekarno Proklamator Republik Indonesia serta ibunya Megawati Soekarno Putri, Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan. Kini ia mantap terjun ke panggung politik, bersiap diri menjadi penerus dinasti Soekarno. Dalam kampanye di Jawa Timur beberapa tahun lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri secara resmi memperkenalkan putri tunggalnya, yaitu Puan Maharani, sebagai penerus kepada publik. Seiring berjalannya waktu, Puan semakin terlibat dalam bebas politik. Pada masa pemilihan presiden tahun 2009, Puan terlibat aktif di Mega Center, lembaga yang mengenai pemegangan Megawati jadi presiden. Walaupun menurutnya posisinya itu hanya sebagai observer. Wanita kelahiran Jakarta 6 September 1973 ini merupakan anak ketiga Megawati Soekarno Putri, atau anak pertama Megawati dari suaminya, Taufik Kimas. Terlahir dari keluarga politisi, membuat Puan sejak kecil sudah terbiasa dengan hingar-bingar panggung politik. Hal tersebut memang tidak terlalu mengherankan, karena saat ibunya Megawati jadi Presiden RI pada periode 2001 sampai 2004, ia selalu berada di samping ibunya, baik saat melakukan kunjungan resmi ke daerah maupun ke luar negeri. Sehingga tanpa disadari, aktivitas itu telah memperkenalkan Puan Maharani ke panggung politik. Dengan didampingi sang bunda, Puan semakin familiar di kalangan masyarakat, teristimewa pada masyarakat politisi. Di samping melakukan kunjungan-kunjungan istri dan Happy Soro, ini pun beberapa kali pernah dipercaya sang ibu melakukan kegiatan sosial. Dari situ ia juga kemudian belajar bahwa mendekati wong cilik. Nama besar orang tua memang tidak mungkin dipisahkan dari keberhasilan Puan di kancah politik nasional. Namun Puan sendiri tampaknya memang ingin membuktikan bahwa dirinya mampu dan layak menjadi politisi handal, sekaligus jadi wakil rakyat yang bertanggung jawab, tanpa melihat faktor dari nama besar kedua orang tuanya. Terlepas dari urusan gender, Puan sebenarnya menginginkan PDIP diisi dengan orang-orang yang berkompeten dan mempunyai integritas tinggi. Ia selalu percaya PDIP bisa terus berkembang jika dikelola orang-orang profesional yang memiliki kesamaan visi, misi, dan ideologi. Yang ketiga, kualitas psikologi. Yang pertama, perempuan yang cerdas. Ibu Puan Maharani merupakan salah satu seorang wanita yang cerdas. Hal itu sudah dibuktikan dengan keberhasilannya dia memimpin DPR dengan baik dan berhasilnya ia masuk sebuah universitas ternama, yaitu Universitas Indonesia. Yang kedua, memiliki sifat ekstrovert. Salah satu keunikan dari Puan Maharani yaitu memiliki kepribadian yang ekstrovert. Beliau memiliki sikap yang terbuka, ramah, dan memiliki kesadaran tinggi terutama pada jiwa tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang ketiga, memiliki empati yang baik terhadap sesama manusia. Puan Maharani sangat memiliki empati yang baik terhadap sesama manusia. Seperti yang kita ketahui, Ibu Puan Maharani telah menghadiri peluncuran buku Alayalah Mahmudah Mutaliti. Menurut Ibu Puan Maharani, kisahnya perlu dihargai. Perjuangan Bapak Lanyala menunjukkan bahwa semangat pantang menyerah, meskipun menghadapi tantangan seberat apapun, termasuk kemauan dan kegigihan untuk kembali bangkit ketika terjatuh. Yang keempat, memiliki keberanian. Dibuktikan dengan ia menjadi seorang ketua DPR RI. Tentu saja ia memiliki keberanian yang tinggi. Mungkin banyak yang ingin menjadi seorang pemimpin, tetapi tidak semua mempunyai keberanian yang tinggi seperti Bu Puan Maharani. Yang kelima, memiliki kontrol diri yang baik. Untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya mempunyai jiwa yang disiplin, berani, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, untuk menjadi pemimpin yang baik, perlu memiliki contoh diri yang baik pula. Dan jiwa
itu semua sudah dimiliki oleh Ibu Puan Maharani yang diajarkan oleh orang tua dan kakeknya. Yang keenam, berorientasi dalam masalah. Mungkin yang publik tahu hanya tentang Ibu Puan Maharani, yaitu tentang jeleknya. Tetapi kita semua perlu diketahui bahwa Ibu Puan pernah melakukan tindakan sebaik mungkin, terutama tentang rakyatnya. Ia selalu mendengarkan masukan dan menyaringnya tanpa publik tahu. Ia juga bersama-sama memutuskan permasalahan, bermusyawarah bukan hanya semuanya, tapi sendiri. Yang ketujuh, memiliki jiwa positif yang cenderung mampu bertindak. Seperti yang kita ketahui semuanya, bahwa Ibu Puan Maharani memiliki jiwa positif dan mampu memecahkan masalah dengan baik. Mampu mengatasi persoalan, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, hingga peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang kedelapan, sikap sosial yang baik. Bisa dikatakan mempunyai sikap sosial yang baik karena ia mampu memperlakukan dengan baik dan bertanggung jawab. 9, memiliki kepribadian dan komunikasi yang baik. Ibu Puan Maharani memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar. Ia terbiasa berkomunikasi baik sejak kecil dan bertambah ia belajar di jurusan ilmu komunikasi yang bertambahnya komunikasi dengan baik Ibu Puan Maharani. Yang terakhir, memiliki sikap yang disiplin. Kedisiplinan sudah tertanam sejak kecil karena ia merupakan cucu maupun anak dari seorang presiden. Demikian analisis yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.